Halo semuanya, langsung aja kita mulai ulasan kali ini. Hari ini kita bakal menelusuri perjalanan panjang yang super epic dari Scuderia Ferrari. Gimana sih ceritanya sebuah istal balap kecil yang amatir bisa berubah jadi ikon motorsport global yang legendaris? Nah, siap-siap ya, karena sejarah satu abad ini benar-benar penuh drama, ambisi yang gila-gilaan, dan pastinya adu kecepatan tingkat tinggi. Biar lebih gampang mahamin brand seikonik ini, ulasan kita bakal dibagi ke 5 era penting. Mulai dari visi awal sang pendiri, Enzo Ferrari, masa-masa berat saat Perang Dunia, persaingan panas lawan Ford, dominasi absolut Schumacher, sampai ngomongin warisan emosional dari para tifosi. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Visi awal dari seorang Enzo Ferrari. Pernah kepikiran gak sih dari mana asalnya logo kuda jingkrak yang super terkenal itu? Menariknya, itu sama sekali bukan hasil desain orang korporat loh. Logo itu sebenarnya adalah simbol keberuntungan. Di tahun 1932, orang tua dari Francesco Baracca, seorang pilot pesawat tempur Italia yang gugur di Perang Dunia Pertama, menghadiahkan simbol itu ke Enzo. Oh iya, kata Scuderia sendiri dalam bahasa Italia itu secara harfiah berarti kandang kuda pacu. Benar-benar kecocokan yang sempurna kan? Nah, kalau kita tarik waktu agak jauh ke belakang, ke tahun 1929, Enzo Ferrari itu sebenarnya belum bikin mobil sendiri. Dia cuma mendirikan tim buat membalapkan mobil-mobil Alfa Romeo. Karena sukses besar, Alfa akhirnya narik dia jadi manajer divisi balap mereka di tahun 1938. Tapi ya, namanya juga dinamika kerja, setahun kemudian mereka pisah, dan perpisahannya ini bisa dibilang agak kacau. Saking kacaunya, Enzo sampai dilarang pakai namanya sendiri di mobil balap manapun selama 4 tahun. Bayangin tuh, dilarang pakai nama sendiri. Larangan 4 tahun itu ternyata bertepatan sama masa yang sangat kelam di sejarah dunia. Ini bawa kita ke era kedua. Ujian berat di masa perang, dan momen kelahiran kembali tim ini. Jadi gini, mimpi besar Enzo tuh bener-bener hampir hancur lebur secara fisik. Setelah dia mindahin operasinya ke Maranello buat ngebangun pabrik sendiri, fasilitas barunya itu malah jadi sasaran bom. Nggak cuma sekali, tapi 2 kali dibom oleh serangan udara sekutu selama Perang Dunia Kedua, tepatnya di akhir 1944 dan awal 1945. Tapi kita tahu sendiri lah ya, Enzo itu orangnya luar biasa keras kepala. Dia pantang menyerah dan ngebangun ulang pabriknya dari puing-puing sisa perang. Dan akhirnya, di tahun 1947, dia berhasil ngerilis mobil Ferrari sejati pertamanya, yaitu Tipo 125. Mesin yang dipakai? Mesin 12 silinder yang benar-benar luar biasa dan jadi jantung pendorong kekuatan mereka pada masanya. Momen ini tuh benar-benar ngasih gambaran soal keajaiban awal dari Ferrari. Coba deh Anda bayangin, mereka ini tim dengan sumber daya yang minim banget. Berasal dari negara yang lagi miskin dan ancur-ancuran habis perang, tapi bisa sukses besar. Mereka berhasil ngalahin merek-merek raksasa yang udah mapan waktu itu, cuma bermodalkan dedikasi dan gairah murni. Gila banget kan? Semangat yang meledak-ledak itu nyatanya narik perhatian raksasa otomotif dari Amerika. Dan memicu era ketiga kita, persaingan legendaris layaknya Daud ngelawan Goliat. Ceritanya bermula di akhir tahun 1963. Waktu itu, Ford Motor Company udah niat banget pengen beli Ferrari. Tapi di menit-menit terakhir, Enzo tiba-tiba ngebatalin kesepakatan itu secara sepihak. Jelas aja Henry Ford II murka besar. Buat balas dendam, Ford akhirnya ngucurin dana gila-gilaan ke departemen balap mereka. Tujuannya cuma satu, ngancurin operasi balap Eropa milik Ferrari yang penuh semangat itu di ajang paling bergengsi 24 Hours of Le Mans. Awalnya, Ferrari dengan gagah berani berhasil nahan serangan gempuran Amerika ini selama 2 tahun berturut-turut di 1964 dan 1965. Tapi, Ford nggak tinggal diam. Dengan mesin raksasa Ford GT40 berkapasitas 7 liter, mereka akhirnya ngambil alih dan mendominasi di tahun 1966. Terus, setelah kekalahan yang cukup kontroversial di tahun 1967 akibat masalah pencatatan waktu, Enzo mulai mikir keras dan ngerombak total strategi besarnya. Dia sadar betul, nggak mungkin dia bisa terus-terusan menang perang finansial ngelawan pabrikan global kalau fokusnya kepecah di banyak seri balapan. Jadi, Enzo bikin keputusan yang cukup bikin kaget saat itu. Dia cabut sepenuhnya dari balap mobil sport prototype dan mutusin buat ngarahin 100% fokus dan sumber dayanya ke Formula 1. Dian, tebak apa yang terjadi? Fokus tajam bak laser di Formula 1 itu akhirnya berbuah manis. Ngebawa kita ke era keempat. Masa keemasan dan dominasi absolut. Angka 5 ini bukan sembarang angka ya. Ini adalah jumlah gelar juara dunia pembalap yang berhasil disapu bersih secara beruntun oleh Michael Schumacher bareng Ferrari dari tahun 2000 sampai 2004. Tingkat dominasi kayak gini tuh bener-bener langka banget di sejarah olahraga apapun.
Nggak cuma itu, selama era luar biasanya bareng tim dari tahun 1996 sampai dia pensiun pertama kali di tahun 2006, Schumacher nggak sekedar menang kejuaraan. Dia sukses bawa pulang 72 kemenangan balapan Grand Prix buat sang kuda jingkrak. Luar biasa! Pastinya, kesuksesan ini nggak lepas dari tim teknis dan manajemen yang super brilian di belakangnya. Di era ini, Ferrari benar-benar berevolusi. Mereka bukan lagi cuma sekedar tim Italia yang modal gairah menggebu-gebu, tapi berubah jadi mesin pemenang yang sangat terstruktur, tanpa ampun, dan punya tingkat kesempurnaan teknis yang belum pernah ada tandingannya. Tapi tunggu dulu. Di balik semua kesempurnaan teknis yang dingin dan terukur di awal 2000-an itu, kita masuk ke era kelima. Karena jiwa sejati Ferrari sebenarnya tetap berakar pada satu hal, emosi murni manusia. Nah, ini dia. Kita nggak bisa ngomongin Ferrari tanpa ngomongin para tifosi. Mereka ini ibarat urat nadi buat tim. Tifosi itu bukan sekedar penonton biasa ya. Mereka adalah basis penggemar emosional yang identitasnya itu benar-benar nyatu banget sama setiap kesuksesan dan kegagalan lambang kuda jingkrak di sirkuit. Kalau Anda mau lihat bukti nyatanya, lihat aja pas balapan di Monza, Italia. Saat lautan manusia berbaju merah tumpah ruah menuhin tribun, itu rasanya udah nggak kayak nonton acara olahraga biasa lagi. Anda sedang menyaksikan tingkat pengabdian dan kesetiaan yang udah hampir mendekati sebuah pengalaman religius. Dan tahu nggak apa yang bikin cerita ini makin menarik? Ikatan emosional dan silsilah kemenangan di lintasan inilah yang bikin mobil-mobil Ferrari yang dijual di jalan raya jadi simbol kemewahan tertinggi. Awalnya, Enzo tuh bikin mobil buat dijual murni cuma buat nyari dana buat divisi balapnya aja. Ternyata klien-klien tajir pada ngantri karena kemenangan-kemenangan awal mereka. Orang-orang sadar, mereka nggak cuma lagi beli mobil. Mereka sedang membeli sepotong prestis dan mitologi kemenangan dari Scuderia Ferrari. Jadi, di akhir ulasan sejarah yang epik selama 1 abad ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda pikirin. Kalau kita ngomongin warisan sejati dari seorang Enzo Ferrari, menurut Anda apa itu? Apakah mesin-mesin cantik berkecepatan tinggi yang dia ciptakan? Ataukah justru emosi serta gairah abadi dari jutaan tifosi yang terus hidup bersamanya sampai hari ini? Coba direnungkan ya. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kali ini, dan sampai jumpa di ulasan mendalam kita selanjutnya.